Halo teman-teman, investor semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe terlebih dahulu. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget karena sudah mendukung YouTube channel Pesan Saham. Di video kali ini saya ingin coba membahas PT Mega Manunggal Properti Tbk atau kode sahamnya MMLP. Dilihat namanya properti, mungkin kalian akan langsung berpikir seperti BSD, ya, Sumarekon, Pakuwon yang punya mall, lalu ada juga mungkin Ciputra. Nah, cuman masalahnya perusahaan ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan developer properti tersebut. Mungkin ada yang juga pengen nyangkutin dengan Adikarya, Waskita, TOTL, ataupun NRC. Nah, ini bukan perusahaan kontraktor juga ya. Jadi sebenarnya ini perusahaan apa sih? Akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin MMLP, itu sebenarnya perusahaan ini merupakan warehouse provider ya. Jadi penyedia gudang, dan konsumennya itu bisa minta ke MMLP ini, oke bangunin gua gudang dong. Nah, tinggal disesuaikan spesifikasinya mau A, B, C, D, ya udah si MMLP ini akan bangun gudang dengan spesifikasi A, B, C, D. Ya, jadi itu namanya build to suit. Lalu ada yang multi tenant juga. Jadi MMLP akan buat gudang dengan spesifikasi yang mereka tentukan, lalu tinggal konsumennya mau terima apa enggak, mau sewa di sana atau tidak. Nah, jadi saya akan coba menjelaskan kira-kira keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh MMLP, kenapa kita mesti ngelirik saham ini. Ya, jadi ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual, tapi cuman saya akan coba kasih lihat kira-kira di mana sih poin-poin yang menarik untuk dilihat dari saham MMLP ini. Yang pertama adalah perusahaan ini memiliki net leasable asset, net leasable area yang sangat luas, ya, sekitar 321.395 meter persegi. Itu di tahun 2019, ya, ini termasuk 90.000 meter persegi yang disewa oleh PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR itu aja menyewa tempat atau menyewa gudang di tempatnya milik MMP. Ya, berarti artinya lokasinya itu boleh dikatakan strategis ya. Strategis. Jadi kalau misalnya Unilever pasti nggak mungkin cari tempat yang ngasal-ngasal. Pasti mereka riset dulu, keluarin uang dulu, lalu pengen pastiin infrastrukturnya oke, layanannya bagus. Ya tentu PT Unilever memilih tempat di Mega Manunggal ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang tentunya. Jadi ini juga merupakan one of the largest Unilever warehouses secara global. Ya. Yang berikutnya adalah kita akan melihat PT Unilever ini kalau misalnya sewa tempat di Mega Manunggal, itu kontraknya itu bukan untuk 1 atau 2 tahun aja. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini kontraknya itu untuk 10 tahun ya, dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Lalu untuk perusahaan-perusahaan lain juga sebenarnya cukup sama ya, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ini LF dan juga Windu ya. Lalu kebanyakan juga ada yang 10 tahun, ada untuk Lastana dan juga ARK Logistik and Transport. Jadi kalau misalnya perusahaan ini membuat gudang ya untuk spesifikasi konsumennya, tentu harus disewakan dalam jangka panjang. Kalau nggak balik modal, ya kan? Soalnya mereka mesti keluar uang di depan, lalu baru dibayar oleh PT Unilever Indonesia Tbk secara tahunan. Dan kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaannya yang menyewa ini cukup besar, jadi kita cukup tenang lah dalam hal pembayaran sewa dari konsumen-konsumennya. Yang berikutnya adalah perusahaan ini memiliki lokasi yang strategis ya. MMP memiliki 9 aset di 5 lokasi strategis. Ada di Bekasi, ada di Jakarta Timur, Depok, Jababeka, dan Cilengsi. Nah, jadi tinggal pilih aja nih konsumen mau cari pasar di Bekasi, atau di Jakarta Timur, atau di Depok, atau di Jababeka, ataupun di Cilengsi. Nah, yang berikutnya adalah perseroan ini memiliki track record yang baik ya, secara histori itu bertumbuh dengan sangat baik. Kalau misalnya kita lihat dari grafik di sini ya, NLA ya, net leasable area itu selalu meningkat dari 158 menjadi 321. Ya, meningkat sekitar 15,2% secara CAGR. Ya, CAGR itu compound annual growth rate atau secara majemuk. Jadi ini pertumbuhan yang sangat luar biasa dari perusahaan si MMP ini. Yang berikutnya adalah si MMP ini punya rencana untuk terus bertumbuh ke depannya. Jadi dia nggak stuck, oke berhenti aja lah sampai tahun 2019 punya 321.000 meter persegi atau square meter, lalu udah stop aja sampai di situ. Enggak ya, ternyata MMP ini
cukup memperhatikan para pemegang sahamnya dan mereka akan terus melakukan pertumbuhan dalam bisnisnya. Seperti contohnya di sini ya, Perseroan lagi mengembangkan fase 2 di daerah Depok dengan net leasable area itu 35.000 dan udah ada yang mau sewa ya, Lazada ya, untuk 10 tahun ke depan. Dan juga ada untuk DHL, ini di daerah Cikarang, Bekasi. Ini ada kontraknya juga untuk 10 tahun ke depan dan dimulai di tahun 2021. Lalu ada juga untuk multi tenant ya. Nah, ini ada di Bekasi dan juga di Jawa Timur. Jadi buat para investor yang concern sama pertumbuhan, MMP ini udah punya rencana untuk terus bertumbuh ke depannya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman investor ya semuanya. Untuk kinerja sendiri kalau misalnya kita perhatikan dari tahun 2016 ke tahun 2019 itu sebenarnya kinerjanya agak-agak menurun ya. Earning per share dari 60 turun ke 37, 32, lalu ke 16. Nah, di tahun 2020 ini ada kemungkinan kinerjanya akan meningkat. Kita akan melihat pergerakan harga sahamnya ya. Pergerakan harga sahamnya ternyata mengikuti ya. Dari tahun 2016 harga sahamnya dari 900 bahkan mau ke 1000 ya. Itu turun terus sampai mendekati harga 100. Nah, harga 100. Cuman kinerja tahun 2020 cukup membaik ya, cukup membaik. Lalu akan terus meningkat nih harga sahamnya. Terakhir di harga 254 naik karena ada berita oke ini banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri mau masuk ke Indonesia. Tentunya butuh gudang untuk disewa atau butuh tanah untuk dibeli ya, untuk bangun perusahaan mereka. Bangun pabrik-pabriknya ya terutama. Yang berikutnya adalah kita pengen lihat rasio keuangan dari si MMLP ini. Kalau misalnya kita lihat dari liquidity rasionya yang paling kanan bawah ya, dari current ratio memang agak kurang bagus, sekitar 83,27%. Ini saran saya sih cari perusahaan yang current rasionya di atas 100%. Cuman kita akan lihat kira-kira di kuartal berikutnya bisa diperbaiki nggak nih sama si Perseroan ya. Lalu kalau misalnya kita lihat debt to equity rasionya sebenarnya sangat sehat ya. Jadi sini termasuk kecil, jauh di bawah 100%. Kalau misalnya kita lihat valuasinya secara PE ratio, so-so lah ya, nggak mahal, nggak murah. Cuman dari price to book value ratio-nya saham ini boleh dikatakan murah ya karena jauh di bawah 1 kali, PBV-nya cuma 0,42 kali teman-teman. Secara margin, kalau misalnya kita lihat dari sini, gross profit margin-nya ini gede banget, 93,19% dan net profit margin-nya juga sangat bagus, sekitar 35,74%. Bahkan kalau saran saya kan biasanya net profit margin di atas 10% ya. Nah, si MMLP ini bisa 35,74%. Yang berikutnya kita akan coba membandingkan MMLP dengan SSIA. Karena SSIA ini juga memiliki gudang untuk disewakan juga, sama seperti si MMLP. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan MMLP jauh lebih bagus ya. Hijau semua, sementara SSIA merah semua. Kalau misalnya dari financial strength, dari debt to equity ratio, lebih sehat si MMLP. Walaupun dari current ratio, memang MMLP ini agak-agak melempem ya, 0,83 aja. Lalu kita akan membandingkan dengan di profitability rasionya. Profitability ratio MMLP sangat bagus ya, 92 dibandingkan dengan 25,59 punyanya si SSIA. SSIA kalau net profit marginnya juga 34,53%, ini sangat bagus, jauh di atas si SSIA, cuma 0,09%. Dari return on equity 3%, ini boleh dikatakan juga cukup jauh ya dibandingkan dengan SSIA yang cuma 0,09%. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi, MMLP ini lebih murah ya kalau kita lihat dari PBV-nya. Nih, price to book. Ini 0,31 kali, sementara SSIA 0,48 kali. Jadi kalau misalnya kita mau simpulkan, sebenarnya MMLP ini adalah perusahaan yang cukup bagus. Ya, cukup bagus dari sisi margin, dari sisi kesehatan neracanya, dari sisi bisnis, dan juga dari prospek bisnisnya. Ya, dari prospek bisnisnya. Jadi perusahaan juga akan terus bertumbuh ya ke depannya, mementingkan juga kepentingan investornya. Dan dari sisi harga sebenarnya lagi terdiskon ya, dari harga book value-nya. Nah, cuman tinggal kalian, para investor, kira-kira gimana? Apakah perusahaan ini memang memiliki prospek yang bagus atau tidak ya? Karena kita tahu sendiri sekarang perekonomian lagi kena pandemi COVID-19 ya. Moga-moga sih cepat pulih sehingga ya permintaan gudang meningkat kembali, orang-orang beraktivitas, memproduksi barangnya, menyimpannya di gudang lalu dijual ke konsumennya.
Oke, demikian dari saya tentang MMLP atau Mega Manunggal Properti. Semoga video kali ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di-subscribe terlebih dahulu ya. Bisa follow Instagram saya juga di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.